Di tahun 2045, ada penyerangan makhluk luar angkasa yang memporak-porandakan dunia manusia. Dunia mulai hancur. Tapi semua ras dari manusia muncul. Mereka berusaha mempertahankan dunia manusia supaya tidak hancur lebur. Semua ras manusia berkumpul, dan mereka melawan satu entitas kuat dari planet lain, yaitu Sang Emperor Kapnya. Kapnya adalah seorang pemimpin pembawa bencana bagi umat manusia. Ia menggunakan summoning untuk menyerang dunia manusia. Dan sekarang Kapnya melakukan penyerangan terakhir, karena umat manusia cuma memiliki pejuang ini saja. Ketika mereka dibereskan, maka dunia manusia akan takluk. Kapnya mengeluarkan jurusnya. Ia menghancurkan area sekitar. Kehancurannya benar-benar nggak ngotak. Sampai-sampai dibuat rata area yang diserang Kapnya. Manusia berhasil bertahan. Mereka mau menyerang dengan cepat. Tapi Ian ditahan. Ia tidak boleh melawan sikapnya. Dan yang menahannya adalah manusia ras naga. Ia memberi pengertian rekannya untuk tidak melawan Kapnya. Karena ia memiliki rencana lain. Manusia ras naga mengatakan, kalau saat ini mereka tidak bisa melawan sikapnya, yang kekuatannya nggak ngotak banget, ia akan menggunakan cara lain untuk mengalahkannya sikapnya. Manusia dwarf pun memberikan kristal regresi. Itu kristal yang dapat mengirim seseorang menuju masa lalu. Masa di mana dunia manusia masih aman-aman saja. Dunia masih memiliki harapan. Dan harapan itu akan aku serahkan kepadamu, Lee Don-hyuk. Seorang manusia biasa yang berasal dari Korea. Negara di mana para monster pertama kali muncul. Don-hyuk kaget. Ia diminta teman-temannya untuk diregresi. Kenapa cuma dirinya seorang? Harusnya mereka bersama-sama diregresi. Kristal regresi ini cuma memiliki kekuatan untuk mengirim satu orang. Jadi, kami telah memutuskan kalau orang tersebut adalah dirimu, Don-hyuk. Don-hyuk tidak bisa berbuat apa-apa. Ia akan menerima permintaan teman-temannya itu. Dan ia berjanji akan memusnahkan para monster luar angkasa. Begitu mereka sampai di Korea. Akan aku bereskan semuanya. Teman-teman Don-hyuk mulai mempercayai apa yang Don-hyuk janjikan. Mereka berharap Don-hyuk mengatasi kemunculan para monster di Korea. Sehingga masa depan di dunia ini tidak hancur lebur. Don-hyuk langsung terkena cahaya kristal regresi. Ia tersedot cahaya kristal itu. Cahaya terang pun bersinar dengan terangnya. Dan Don-hyuk berhasil diregresi. Tapi ternyata gagal. Don-hyuk malah terkapar. Ia tidak terregresi ke masa lalu. Ia masih di dunia ini dengan luka di dadanya. Apakah Don-hyuk berhasil? Tanya manusia ras naga. Aku tidak tahu ini berhasil atau tidak. Soalnya ini item dari leluhur dwarf. Kita berharap saja bahwa jiwa Don-hyuk berhasil melalui waktu. Dan kembali ke masa ketika para monster belum menyerang dunia manusia. Kapnya yang melihat itu langsung mode tempur. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ia terus maju dengan pasukan summonnya. Wah! Banyak sekali pasukannya. Mengerikan semua lagi. Gaswat bener dah. Para manusia tidak berhenti. Mereka akan terus berjuang. Sampai dunia ini dirubah sama Lee Don-hyuk. Kemudian langsung pindah scene di Korea Selatan. Di tahun dia 1020. Don-hyuk kembali ke masa remajanya. Itu Don-hyuk di umurnya yang ke-25 tahun. Don-hyuk senang sekali. Ia langsung bersemangat. Ia akan menghentikan para monster yang muncul di tahun 2021. Kurang 1 tahun untuk dirinya mengalahkan sikapnya yang muncul di Korea. Tapi ternyata Don-hyuk kehilangan kekuatannya. Ia sekarang hanyalah manusia biasa. It's okay. Gwen-chana, aku hanya perlu latihan saja. Latihan ekstrim sampai aku kuat kembali. Fighting. Don-hyuk langsung pergi dari rumah. Ia akan pergi ke Gunung Myoboku untuk belajar cakra alam. Belajar sama kakek petapa Sanin. Tapi ketika sampai di Gunung Myoboku, tidak ada petapa Sanin. Akhirnya Don-hyuk belajar sendiri. Ia cuma menguatkan tubuhnya supaya ia bisa belajar berbagai macam ilmu dari berbagai ras manusia. Dan sekarang 1 tahun telah berlalu. Don-hyuk berhasil menguatkan tubuhnya. Diet ekstrim dan cuma makan daging. Itu yang diajarkan ras manusia naga. Mereka melakukannya untuk menguatkan otot-otot mereka. Dan sekarang Don-hyuk berhasil menguatkan otot tubuhnya. Kemudian, Don-hyuk berdiri di depan bukit. Itu adalah bukit di mana pintu dunia lain terbuka. Pintu di mana monster pertama muncul. Karena pintu ini manusia mengalami perubahan. Manusia dari berbagai ras muncul dan mendapatkan kekuatan. Manusia normal ada yang mendapatkan kekuatan,
Tapi kebanyakan dari mereka diserang oleh monster pertama yang muncul dalam portal. Monster itu adalah semut raksasa. Don Hyuk akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan semua makhluk yang keluar dari portal ini. Dan ia sudah menghitung mundur. Kalau portal akan muncul 10 detik lagi. Hitung mundur. 10, 9, 8, 3, 2, 1, muncul. Sekarang akan aku bereskan kalian semua semut-semut luar angkasa. Lah kosong nggak muncul. Bodoh amat, gasken. Sekarang aku akan membereskan kalian semua semut-semut kecil. Lah malah nggak muncul. Ini bener kan 2022 kan? Januari tanggal 10, jam 10.00. Kenapa nggak muncul? Mungkin ditunggu sampai malam. Nggak muncul juga. Wah, kenapa nggak muncul? Mungkin besok atau beberapa jam lagi. Aku harus menunggunya. Supaya tidak ada korban. Akan tetapi, sudah 1 minggu nggak muncul-muncul. Sampai-sampai orang sekitar merasa kalau Don Hyuk sudah kehilangan kewarasannya, alias ODJJ. Dan ternyata, sebulan telah berlalu. Don Hyuk sekarang jadi terkenal. Ia sekarang dikenal sebagai petapa dari Gunung Myoboku. Dia diam di sini selama sebulan. Hebat sekali. Cuma makan rumput doang. Kayaknya minta berkah boleh juga. Itu sih kalau di Indonesia. Untungnya Don Hyuk ada di Korea. Dan sekarang 6 bulan telah berlalu. Don Hyuk sampai masuk TV One. Ia terkenal sebagai pria suci yang berdoa agar semua manusia selamat dari bencana. Buset, orang tua Don Hyuk sampai cemas melihat anaknya ada di TV One. Dan setelah itu, 2 tahun telah berlalu setelah Don Hyuk terregresi. Semua baik-baik saja. Tidak ada satupun portal yang memasuki dunia manusia. Aman sentosa. Semua negara di dunia, tidak terjadi apapun yang mendatangkan alien invasif. Semuanya aman damai. Dan sekarang Don Hyuk jadi kuli bangunan. Di usianya yang ke-27. Ia sekarang cuma jadi beban keluarga. Tidak sukses. Gimana mau sukses? Dirinya cuma latihan otot, menimbun makanan, dan terlilit pinjol. Waduh, ngenes banget hidup seorang pahlawan manusia. Padahal sebelum regresi, Don Hyuk dikenal sebagai salah-salah dari 9 pahlawan manusia yang dijuluki God of War. Dan sekarang dengan kekuatan latihan di Gunung Myoboku, ia cuma menjadi buruh kasar yang terlilit pinjol. Ampun dah, pahlawan kok terlilit pinjol. Sudah 2 tahun aku di sini, tapi semuanya damai. Bahkan awal munculnya para monster, yaitu pandemi corona tidak terjadi. Dunia benar-benar damai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku memasuki dunia yang salah? Apa ini Bumi Toltirtnos Nasim? Seperti yang digambarkan Dr. Strange di dalam teori multiverse. Lah udahlah pusing banget mikirnya. Kalau memang aku ada di Bumi Nontonos 6, itu artinya aku gagal melakukan regresi. Ini bukan regresi tapi pindah ke dunia yang berbeda, alias multiverse. Sia-sia dah menggunakan kristal regresi. Aku jadi tidak bisa menyelamatkan teman-temanku. Tapi berkat itu, dunia benar-benar damai. Aku merasa aku telah bebas dari masalah bencana dunia. Aku bebas. Aku damai. HP Don Hyuk berbunyi. Itu adalah notifikasi tagihan Shopee Pay Later. Anda belum membayar tagihan Shopee Pay Later selama eman bulan. Harap dibayarkan segera. Total tagihan 20.500.063 won. Buset malah ditagih utang. Bebas apanya? Malah terlilit pinjol kayak gini. Dan ini adalah rumah orang tua Don Hyuk. Ia sekarang mengungsi ke rumah orang tua. Soalnya ia nggak sanggup bayar kos-kosan. Karena nganggur ia dimarahin adiknya. Adiknya ini bernama Lee Jian. Jian marah sekali sama kakaknya ini. Soalnya Ian bener-bener nggak punya otak. Mana ada ngutang pinjol hanya untuk menimbun beras, nimbun kentang, nimbun minyak. Beli masker banyak segala lagi. Jutaan won melayang gara-gara si kakak menimbun makanan pokok yang nggak tahu fungsinya buat apa. Kalau kau mau buat toko sembako yang kau siapkan tokonya dulu. Bukan barang yang kau timbun seperti itu. Rumah kita penuh dengan barang-barang timbunanmu. Kau itu sadar tidak sih kakak ODJJ?